Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di mata kuliah Knowledge Management. Hari ini kita masuk di pertemuan 9 ya. Setelah pertemuan sebelum UTS kemarin, kita sudah banyak membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan Knowledge Management. Kemudian bagaimana Knowledge Management itu digunakan untuk apa ya. Kemudian apa itu konversi knowledge management, kemudian apa tacit knowledge, kemudian explicit knowledge, yaitu merupakan macam-macam dari knowledge management. Hari ini kita masuk ke materi aktivitas knowledge management. Nah, dapat disimpulkan bahwa knowledge management itu merupakan pendekatan multidisiplin untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan pengetahuan terbaik yang dimilikinya. Dimiliki siapa? Dimiliki oleh setiap orang yang ada di sebuah organisasi. Pengetahuan itu dimanfaatkan atau digunakan ya untuk mengambil keputusan misalnya, kemudian untuk mengambil menyimpan ya memori-memori atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh pegawai-pegawai karyawan-karyawan sebelumnya dan disimpan ya, dibagi, disimpan, diaplikasikan ya. Itu knowledge management. Kemudian aktivitas atau inisiatif KM selalu melibatkan yang pasti manusia ya. Kemudian yang kedua itu ada infrastruktur, yang ketiga prosesnya seperti apa, yang keempat itu budaya, dan yang kelima adalah teknologi. Kemudian tugas manusia dalam knowledge management itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan tiap individu di dalam organisasi sehingga mereka bukan sekedar worker, tetapi knowledge worker. Apa bedanya? Nah, seorang worker itu setiap hari melakukan pekerjaan yang itu-itu saja ya, sebagaimana perintah atasan. Misalnya worker itu seorang sekretaris misalnya ya. Sekretaris itu kan kerjaannya apa yang disuruh oleh atasan. Atasan dia misalnya bikin surat, dia bikin surat. Dan setiap hari itu saja kerjaannya. Tidak ada kerjaan yang baru, tidak ada tantangan ya. Kemudian tidak ada pengetahuan di situ. Dia hanya menggunakan skill-nya saja, hanya menggunakan pengetahuan yang dia punya sebelumnya tanpa mengasah kembali, tanpa menambah pengetahuan baru. Karena kalau sekretaris kan kerjaannya ya itu-itu aja gitu ya. Kemudian sementara knowledge sekretaris tadi itu bisa dikatakan sebagai worker atau pekerja. Sementara knowledge worker itu akan bekerja dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Dia mampu menangkap pengetahuan, mengembangkan, menerapkan, dan membagikan pengetahuan ke orang lain atau knowledge sharing secara kolaboratif. Contohnya banyak, seperti misalnya programmer ya. Programmer itu dia setiap kali dia mendapatkan error ya, misalnya error di codingannya, dia pasti akan mencari pengetahuan baru, salahnya di mana, kemudian dia simpan, dia capture ya, ditangkap pengetahuan itu. Oh ternyata kalau errornya di sini, berarti salahnya di sini. Nah, itu menjadi pengetahuan baru untuk dia. Jadi, ketika dia mendapatkan error lagi di kemudian hari, dia sudah tahu jika errornya seperti ini, maka tindakannya, perbaikannya di mana gitu ya. Kemudian dapat dikembangkan, diterapkan lagi. Nah, setelah dia mendapat pengetahuan yang baru itu, diterapkan kembali oleh teman-temannya misalnya ya, atau diterapkan kembali oleh dia di kemudian hari, dan membagikan pengetahuan ke orang lain. Nah, apa yang dia dapat itu dibagikan atau di-sharing secara kolaboratif ya. Kemudian infrastruktur dalam KM itu fokus terletak pada proses diantaranya dengan mengcapture dan mengakuisisi pengetahuan. Mengcapture itu menangkap ya, menangkap pengetahuan. Kemudian menciptakan dan memetakan siapa saja yang memiliki pengetahuan tertentu.
dan siapa saja para ahli di organisasinya. Jadi, menciptakan pengetahuan yang dimiliki oleh siapa saja yang memiliki ahli di dalam organisasi ya. Kemudian intinya ya infrastruktur organisasi ada dan proses bisnis yang ada di dalam harus memfasilitasi terjadinya knowledge sharing. Maksudnya jadi infrastruktur itu misalnya alatnya ya, infrastrukturnya di dalam organisasi itu harus memfasilitasi knowledge sharing. Jadi infrastruktur itu gunanya untuk melakukan knowledge sharing ya. Jadi misalnya ada sistem ya, sistem database yang menyimpan tentang pengetahuan-pengetahuan baru dari setiap orang, dari setiap pegawai individu yang ada di organisasi itu dikumpulkan dalam satu sistem. Nah, itu sistem itu dapat diakses oleh siapa saja. Nah, jadi sistem itu merupakan infrastruktur yang memfasilitasi terjadinya knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Kemudian proses dalam knowledge management itu terkait berbagi pengetahuan ya dan pembelajaran. Jadi pengetahuan yang dimiliki, yang didapat dari orang lain itu di-sharing, kemudian belajar dari pengetahuan orang lain. Setiap individu dalam organisasi dapat saling berbagi pengetahuan ke rekan kerjanya sebelum memulai suatu proyek guna mengurangi resiko. Berbagi pengetahuan selama proyek rampung untuk dapat menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek selanjutnya. Kemudian budaya, ya. Budaya merupakan enabler terpenting untuk menjadi organisasi yang dikendalikan oleh pengetahuan atau knowledge driven company. Jadi budaya itu dapat dikendalikan oleh pengetahuan. Kemudian ada teknologi, perannya itu lebih sebagai enabler ketimbang solusi. Enabler itu maksudnya merupakan alat atau sebagai pembantu lah ya dari knowledge management itu. Jadi dengan adanya teknologi itu dapat memaksimalkan penggunaan atau penerapan knowledge management. Maka pilihlah teknologi yang sesuai setelah semua persyaratan yang terkait dengan penerapan KM sudah ditetapkan. Nah, kemudian ini penerapan knowledge management adalah sejauh mana organisasi bisa mengukur value atau nilai yang diperolehnya. Beberapa kajian menyebutkan manfaat KM itu yang pertama mendorong inovasi. Jadi dengan adanya knowledge management, jadi kan kita sudah punya pengetahuan di yang lalu ya, pengetahuan yang sudah ada yang lalu, itu menciptakan sebuah inovasi baru oleh orang yang memiliki pengetahuannya. Kemudian mempercepat proses pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya knowledge management, itu dapat mempercepat pengambilan keputusan. Meningkatkan layanan pelanggan dengan mempercepat waktu organisasi dalam melakukan respon. Kemudian meningkatkan pendapatan dengan mempercepat masukan produk atau jasa ke pasar. Ya, banyak ya manfaatnya. Kemudian meningkatkan retensi karyawan dengan dengan memberikan nilai dan memberikan penghargaan atas pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Kemudian mengurangi biaya dengan memangkas proses-proses yang berlebihan atau proses yang tidak perlu. Jadi, knowledge management ini banyak sekali manfaatnya, bahkan bisa memangkas proses-proses yang berlebihan atau proses yang tidak perlu ya. Ini contoh penerapan knowledge management di sebuah perusahaan di Indonesia. Salah satunya itu PT Anugrah Argon Medica ya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi farmasi atau obat-obatan. Di bisnis distribusi mereka ini mempunyai ancaman menghadang seiring dengan bakal berlakunya era ASEAN ya pada tahun 2015. Kemudian organisasi-organisasi dari negara tetangga, terutama Singapura. Ancamannya dari negara-negara tetangga itu banyak sekali ya waktu itu. Kemudian dengan dukungan permodalan yang kuat, bisa dengan segera merebut pangsa pasar organisasi-organisasi distribusi nasional.
Maka untuk mempertahankan eksistensinya, PT Anugerah Argon Medica ini memanfaatkan knowledge management untuk menjadikan keduanya sebagai organisasi distribusi yang paling mengerti tentang pasar Indonesia. Dengan keunggulan ini, mereka nanti tidak akan bisa disaingi oleh para pendatang baru. Jadi sebelum tahun 2015 itu PT Anugerah Argon ini sudah, sebelum tahun 2015 mereka tuh sudah mempunyai rencana atau pandangan ke depan itu bahwa ke depannya di era ekonomi ASEAN di mana semua perusahaan-perusahaan dari berbagai negara itu bebas masuk ke negara-negara tetangganya ya. Jadi karena mereka melihat ancaman itu, mereka menerapkan knowledge management agar mereka dapat bersaing di era ekonomi ASEAN. Oke, itu saja penjelasan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next session.